Pas sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pertemuan upah kita. Ya, meskipun ya tidak lengkap, nah ada yang acara panduan, ada yang ada keluarga. Ya, semoga tidak mengurangi esensi pertemuan kita, tidak mengurangi keikhlasan kita. Dan kita berharap semoga pertemuan ini Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Kemudian setelah ataupun mengikuti acara ini ada bertambahnya kualitas keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat-sahabat yang mulia, dan semua pengikutnya yang istiqomah. Baiklah, pada malam hari ini kita ingatkan tentang salah satu akhlak, ya, salah satu perangai yang harus kita miliki, yakni menjaga kehormatan atau menjaga kemuliaan diri. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah orang-orang yang beriman. Karena kita itu berusaha termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, maka ada satu perangai yang harus kita bangun, yakni menjadi seorang mukmin yang bisa menjaga kehormatan atau kemuliaan atau harga diri. Nah, dalam Islam harga diri seorang mukmin itu kan ada 3, ya. Yang pertama adalah izzah. Kemudian yang kedua adalah muru'ah. Yang ketiga adalah ifah. Jadi ini harus ada dalam diri kita, dan ini bagian yang tidak terpisahkan dari menjaga kehormatan diri kita. Karena Allah memerintahkan kita agar, atau Allah itu sudah menjelaskan pada kita semua bahwa seorang mukmin itu yang berat memiliki kemuliaan, gitu, memiliki harga diri. Nah, ketiga hal tadi, izah, muru'ah, dan ifah, itu satu dengan yang lain adalah saling berkaitan, gitu. Jadi kalau izah itu kan kemuliaan diri. Kemudian kalau muru'ah itu adalah menjaga kehormatan diri. Nah, menjaga kehormatan diri ini kalau dalam pengertian bahasa, muru'ah itu menjaga perilaku, tingkah laku, menjaga agar tetap berperangai yang baik, kemudian meninggalkan hal-hal yang mengandung keburukan atau tidak baik. Nah, jadi muru'ah ini mengajarkan pada kita untuk berakhlak baik, meninggalkan akhlak buruk. Nah, ini yang harus kita bangun. Kemudian yang ketiga adalah ifah. Ifah itu menahan diri dari dari hawa nafsu, ya. Jadi kalau dalam kaidah itu, jadi hawa nafsu itu ada, ifah itu hawa nafsu dari syahwat kemaluan, kemudian syahwat perut atau makanan, gitu, ya. Nah, maka ketika kita mendengar kata ifah itu biasanya diarahkan ke ke muslimah atau ke perempuan, tapi sebenarnya ifah ini bisa untuk semuanya. Bagi seorang perempuan yang dia itu memang belum menikah, itu kan harus menjaga menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya. Tapi bagi laki-laki, ifah itu ya termasuk menahan diri dari
syahwat perut atau menghindar dari meminta-minta. Nah, sehingga dengan demikian bahwa harga diri seorang mukmin itu ya orang yang mampu menampilkan kemuliaan dirinya, izahnya, kemudian menjaga kehormatannya, muruahnya, dan menahan diri dari dorongan hawa nafsu atau syahwat, baik syahwat itu kemaluan atau dengan lawan jenis, juga syahwat makanan atau perut. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita itu bisa menjaga 3 hal itu, maka Allah akan memberikan kemuliaan kita. Nah, sehingga akhlak yang muncul dari seseorang yang bisa menjaga kemuliaan, menjaga muru'ah, menjaga ifah, itu dia seorang yang yang sabar, kemudian qanaah, adil, dermawan, santun, dan berperilaku yang terpuji. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ketika kita bisa melakukan 3 hal itu, maka akan juga berpengaruh kepada perangai malu. Malu itu al-haya ya. Jadi Rasulullah menggambarkan antara malu dengan iman itu sebagaimana ibu jari. Jari dengan ibu jari atau apa ya. Jadi saking berdekatannya yang tidak terpisahkan. Nah, maka kita itu harus memiliki rasa malu. Kan ini juga terkait dengan menjaga kemuliaan. Nah, jangan sampai kita itu ya mungkin dipandang di masyarakat ya sok sering mengajar, mungkin sering mengisi ya itu. Tetapi dipandang masyarakat itu penilaian yang negatif. Jadi mendapat sorotan atau nilai yang kurang bagus. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ini bagian menjaga izah kita, menjaga martabat kita, kemuliaan kita. Misalnya ya, ini semuanya ya artinya terkait dengan penampilan juga. Jadi misalnya masjid gitu ya, kita sering ngisi dan sebagainya masjid, pas sholat kaosnya pakai kaos oblong, ono tulisan kayak banget. Ini kan sebenarnya dosa enggak? Ya enggak dosa, tapi kan ini ya menjadikan kita itu ya tidak bisa menjaga kemuliaan kita. Jadi merendahkan diri kita sendiri kan. Kan ya ora apa-apa kan salat pakai kaos kan enggak apa-apa kan? Di hadapan Sang Pencipta. Enggak apa-apa sebenarnya, secara umum kan enggak apa-apa. Tapi ketika kita tidak, itu berarti kita tidak bisa menjaga izah kita. Atau banyak contoh ya, misalkan utang piutang. Utang piutang itu kan hukumnya apa? Nilai itu hukumnya apa? Mubah kan, utang itu mubah. Nah, kita juga menjaga izah kita. Jangan sampai kita itu dinilai tidak baik dalam masyarakat. Nanti diutangi terus nyaur. Ini kan juga menurunkan martabat kita, menurunkan harga diri kita. Misalnya kok kayak nang masjid aktif mana-mana tapi ngutangnya nang jadi rati sahur ya, ini kan jadi menurunkan martabat. Nah, ini harus kita hindari. Atau yang lainnya bisa jadi perilaku yang lain itu yang tidak pas bagi kita. Saya kira contohnya ada ya, kita mungkin kondisi kita kayak ada yang yang intinya kita itu harus menampilkan diri kita itu dinilai baik. Jangan sampai orang melihat kita itu langsung tidak ada yang misalnya ya rambutnya gondrong dikucir itu dosa enggak? Ya enggak dosa, tapi kan orang menilai kita itu ya dari tidak baik gitu. Menurunkan martabat kita gitu.
Nah, putih gondrong atau disemir itu, disemir kan ya boleh sebenarnya. Semir abang itu kan boleh. Tapi karena di lingkungan kita itu kan mengesankan apa? Negatif, maka itu tidak kita lakukan. Kan boleh menyemir warna yang enggak hitam kan boleh. Tapi kalau di masyarakat kita itu orang melihat kan itu rapi kan. Maka itu ya tidak kita lakukan, terus kita tinggalkan. Nah, ada kisah yang mungkin perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama kisahnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini dicontohkan bagaimana beliau ini menjaga apa? Menjaga ifah, menjaga atau bisa menahan diri dari apa? Dari syahwat. Jadi beliau itu dikisahkan waktu itu kondisi lapar yang luar biasa. Jadi saking laparnya itu Abu Hurairah ini berinisiatif. Nanti luwih banget itu akhirnya dia mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Nah, dia mendatangi Umar bin Khattab itu sebenarnya dalam hatinya itu dia atau Abu Hurairah itu berharap dia itu nanti apa? Ditawani apa? Makanan karena lapar yang luar biasa. Nah, di sirah itu disebutkan Abu Hurairah itu apa? Mendatangi kemudian bertanya sesuatu pada Umar bin Khattab. Padahal ya secara ini Abu Hurairah itu kan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau ini kan punya keistimewaan, setiap yang diucapkan Rasulullah dia apa? Menghafalnya. Tidak ada yang tidak terlewatkan. Semua dihafal. Jadi sekretarisnya Rasulullah. Jadi semua itu beliau hafal di luar kepala. Apa yang disampaikan Rasulullah langsung direkam, hafal. Itu bertanya kepada Umar bin Khattab. Secara kan dia lebih pintar kan sebenarnya. Tapi bertanya kepada Umar bin Khattab. Nah, maksud dia bertanya itu ya harapannya apa? Ditawani apa? Tawani makan. Tapi ternyata Abu Bakar ini Umar bin Khattab ini tidak tanggap begitu. Jadi menjawab saja, kemudian adakah lagi yang mau ditanyakan gitu ya. Kemudian karena saking laparnya cukup sudah cukup saya pamit gitu. Nah, akhirnya Abu Hurairah ini apa? Pindah ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia juga sama, jadi berharap bahwa nanti itu apa? Ditawani makanan gitu. Nah, ketika itu dia apa? Juga bertanya sesuatu kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini ya ketika ditanya, beliau ini menjawabnya panjang banget gitu. Jawab panjang banget. Nah, kemudian Abu Hurairah ini mendengarkan sebenarnya sudah apa? Ketir-ketir. Jadi tak lapar begitu, tapi dijawab panjang banget. Kemudian Abu Bakar setelah menyelesaikan jawabannya itu langsung ada lagi yang ditanyakan begitu. Ya ternyata tidak tanggap gitu. Maka Abu Hurairah pun akhirnya apa? Meninggalkan Abu Bakar. Maka beliau apa? Nah, akhirnya mendatangi Rasulullah, bertemu Rasulullah di luar rumah. Kemudian Rasulullah ini karena seorang nabi utusan Allah yang beliau ini memiliki apa? Memiliki kelebihan. Nah, Rasulullah langsung tanggap gitu bahwa Abu Hurairah dalam keadaan lapar gitu. Lapar yang luar biasa. Maka akhirnya Rasulullah ini apa? Mengajak Abu Hurairah ke rumah beliau. Ayo, kamu ke rumahku, cara kamu seperti itu. Di rumah ada susu gitu. Dan ternyata di perjalanan itu Rasulullah tidak langsung apa? Tidak langsung mempersilahkan untuk minum gitu. Tapi Rasulullah memerintahkan oleh Abu Hurairah, aku ingin apa? Susu ini dinikmati oleh yang lainnya. Tolong kamu apa? Ajak ahlus sufah. Ahlus sufah itu apa? Mereka-mereka yang bertamu di rumah Allah atau apa? Ke Ka'bah gitu ya. Di bertawaf atau apa ya, bertamu di rumah Allah untuk diajak ke sini. Nah, setelah itu Abu Hurairah akhirnya mengajak ya. Nah, setelah pada datang semua di rumah Rasulullah,
Dan yang dipersilahkan minum bukan Abu Hurairah terlebih dahulu, tapi justru malah Ahlus Sufah dulu. Secara logika ya itu nek diminum itu misalnya kur segelas atau bukan segelas sepecahnya itu nek diminum akeh itu salah logikanya sudah apa? Habis. Abu Hurairah dalam hatinya mengatakan bahwa wah aku kena apa? Ora ketuman karena apa? Susunya cuma segitu sementara yang hadir banyak. Dan ternyata ketika Ahlus Sufah ini pada minum sampai apa semua rata begitu, ternyata susunya juga apa juga masih. Ini menunjukkan salah satu juga apa mukjizat Rasulullah gitu kan. Susu sederhana tapi tidak habis-habis gitu. Nah akhirnya tinggal beliau berdua. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, ini tinggal kita berdua. Maka silahkan antum apa? Itu minum. Dan minumnya itu bukan apa? Bukan sekali apa? Minum tapi sampai 2 kali gitu. Kemudian setelah selesai Rasulullah memerintahkan, ya Abu Hurairah tolong apa? Kamu minum lagi gitu. Selesai disuruh minum lagi itu sampai 3 kali gitu. Dan untuk yang ketiga kalinya Abu Hurairah mengatakan bahwa ya Rasulullah perutku ini apa? Sudah kenyang, sudah tidak muat untuk apa? Untuk dimasuki air susu. Maka setelah itu Rasulullah itu apa? Rasulullah baru meminumnya dan tersenyum begitu. Nah dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran. Salah satu yang kita garis bawahi adalah bagaimana sahabat Abu Hurairah ya disebut Abu Hurairah karena kan kucing ini ya. Jadi kalau dalam itu dikisahkan bajunya itu kan biasanya kan apa besar itu ya apa untuk masukin, jadi kucingnya itu masuk ke apa lengan bajunya itu cukup ini. Tapi kadang juga di pundak beliau, tapi yang sering itu kucingnya di dalam apa lengan bajunya disebut Abu. Nah beliau ini apa saking menjaga ifah itu dia apa tidak mau mengatakan yang sebenarnya, minta makan itu yo tidak meminta-minta kan gitu kan, pesan Rasulullah itu tidak meminta-minta, benar-benar menjaga apa kemuliaan beliau. Meskipun sebenarnya ya jaluk pun ya rawo bukan harus itu saudara sendiri. Zaman sekarang itu mungkin awake dhewe itu mungkin ya belum tentu tanggap ya. Awake dhewe butuh apa penting langsung apa tunjepoin lah ya ngomong apa adanya daripada apa nanti malah salah tanggap gitu. Jadi karena itu kemuliaan beliau yang menjaga supaya itu sampai apa ya saking lapar yang luar biasa pun beliau tidak mengatakan apa adanya. Ini apa karena saking menjaganya. Kemudian yang pelajaran yang lain juga bahwa kita itu harus memiliki apa jiwa peduli ya, jadi atau sensitivitas yang tinggi. Artinya harus tahu kondisi teman kita itu bagaimana, saudara kita atau tetangga kita itu bagaimana. Kita harus punya jiwa apa jenenge apa mas artinya memahami orang lain itu loh, sensitivitas yang tinggi. Artinya tanggo ki lagi orang di duit itu bukan disilai ya, misalnya ranti makanan kita makanan oke itu yo dikai begitu. Jiwa kepedulian, artinya mempedulikan dibutuh apa itu nek bisa kita tahu ya. Misalkan apa namanya lagi bangun rumah ya itu apa mungkin iso bantu apa ya tenaganya, iso tenaganya ya mungkin makanan atau apa gitu. Itu ya hikmah yang bisa kita ambil juga. Kita itu harus peduli, harus punya sensitivitas ya atas kondisi tetangga kita orang lain ya. Karena ini bagian daripada akhlak kita. Yang ketiga adalah mukjizat ya, salah satu mukjizat Rasulullah itu apa ya, ketika minuman yang itu seharusnya secara logika habis diminum banyak orang, tetapi
itu tidak habis, bahkan masih tersisa. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Nah, ini kita harus bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana menjaga kemuliaan. Nah, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisahnya ahli hadis ya, yakni Imam Bukhari. Jadi kalau banyak hadis ya yang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu karena beliau lahir di Bukhara gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita baca sirahnya Imam Bukhari itu luar biasa gitu. Banyak sekali bagaimana beliau ini belajar mencari ilmu, semangatnya luar biasa. Bahkan sejak kecil itu sudah diusir ibunya untuk mencari ilmu, dan jangan pulang ya istilahnya. Cuma kisah yang kita ambil salah satunya aja, petikan kisah bagaimana beliau itu menjaga izah, menjaga harga diri begitu. Jadi beliau ini kan suatu waktu itu kan perjalanan mencari ilmu itu harus melewati lautan. Jadi kan melanglang buana kan gitu kan. Jadi guru beliau itu kan disebutkan itu dalam sirahnya itu sampai ribuan guru. Sehingga beliau ini hafal ratusan ribu hadis. Dan ketika beliau mau menulis saking hati-hatinya ya menulis hadis itu, beliau pasti mandi junub dulu ya, berwudu ya, karena saking menjaga betul. Nah, kisahnya itu ketika beliau ini ingin menuju ke tempat guru yang lain, ya, ini harus menyeberangi lautan. Nah, ketika beliau ini di atas kapal atau perahu, nah itu di antara yang ada di situ kan namanya kru kapal aja nih, ABK ya, anak buah kapal. Nyopir kapal apa senengnya? Nahkoda banyak sekarang ya, dan krunya kan nggak ada krunya. Nah, kebetulan salah satu kru daripada kapal itu beliau dia itu tertarik atau bersahabat dengan Imam Bukhari. Maka dia ini mendekati Imam Bukhari, kemudian istilahnya kalau sebagaimana kita itu ya perjalanan jauh terus dewe itu ada orang yang mendekati kita, care itu mesti kan kita ya, terus akhirnya berkomunikasi kan, artinya terus ramah dan sebagainya, ngobrol-ngobrol dari dekat kan. Nah, salah satu ABK ini mendekati Imam Bukhari, kemudian ya bercerita sana kemari, kemudian sampai akrab sekali dengan Imam Bukhari di dalam kapal itu. Nah, saya kira juga seperti itu. Kita itu perjalanan jauh sendirian, terus ada orang yang mungkin dekat kita, kemudian ngobrol, menanyakan kabar kita dari mana dan sebagainya kan, akhirnya kan terus jadi komunikasi terbuka, akrab kan gitu. Monggo sambil disambil. Nah, ketika akrab akhirnya dekat. Nah, saking dekatnya beliau dengan satu orang ini, nah beliau itu sampai sempat bercerita bahwa beliau mau ke sana, mau suatu perjalanan itu beliau membawa uang saku berapa? 1.000 dinar. Nah, 1.000 dinar beliau taruh dalam karung. 1.000 dinar saya ini dari berapa dirupiahkan? Itu sekitar 4 miliar. 4 miliar dicitake. Padahal baru ketemu dan baru di kapal itu. Tapi karena waktu itu langsung akrab, itu beliau sempat menceritakan bahwa beliau membawa uang 4 miliar atau 1.000 dinar, mata uang emas kan tidak. Nah, ketika beliau setelah bercerita itu, nah di hari berikutnya ya, pagi hari bangun tidur,
tiba-tiba ya temannya Imam Bukhari ini bangun tidur langsung apa di kapal itu dia apa menangis berteriak dengan keras begitu, bengok-bengok sambil apa merobek-robek bajunya, kemudian memukuli apa wajah dan kepalanya sambil menangis sehingga orang-orang pada apa mendatanginya. Terus dia kumpul ngopo kaya wong edan gitu kan, nangis bengok-bengok dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan bahwa aku ini kesini kemarin membawa uang 1.000 dirham dan 1.000 dinar. Aku taruh di dalam kantong, ya, di dalam apa kantong gitu, apa namanya karung gitu. Nah, maka berarti ada yang telah mencuri uangku. Maka dia meminta apa? Kalau begitu ini tidak mungkin bisa pergi kemana-mana karena apa? Jelas di dalam kapal. Yang mencuri pasti orangnya ada di sini. Nah, maka dia minta untuk menggeledah. Maka mendengar itu Imam Bukhari orang yang cerdas ya, dia langsung apa? Uang itu langsung beliau lemparkan ke laut, di gua. Nah, akhirnya para ABK dan sebagainya saling mencari ya, digulai. Naruhnya di mana? Gitu. Di sini cari tidak ketemu. Nah, setelah itu akhirnya kan wah berarti apa? Itu rame kan gitu. Nah, si yang saudaranya apa temannya Imam Bukhari ini akhirnya mendatangi Imam Bukhari mengatakan bahwa uang kemarin kemana itu kan. Nah, Imam Bukhari mengatakan bahwa aku ini apa lebih baik aku membuang uang ini daripada aku harus apa kehilangan harga diri. Maka seandainya apa namanya uang itu ada di tanganku, pasti orang akan apa? Orang akan menilai aku bahwa aku sebagai apa? Sebagai pencurinya. Aku ini berpuluh-puluh tahun belajar dari negeri satu ke negeri yang lain ini, mengeluarkan uang banyak dalam rangka untuk mencari ilmu, mengumpulkan hadis-hadis. Kalau sampai namaku tercemar gara-gara terfitnah mencuri ini, maka sia-sia semua hadis yang aku kumpulkan. Maka orang ini sampai terkagum-kagum gitu. Ya, YTB di tanggal liar saking menjaga betul itu kan. Dia lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan harga diri. Nah, maka dari kisah ini kita juga bisa pelajaran bagaimana beliau sebagai seorang mukmin betul-betul menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Meskipun sebenarnya duit-duitnya dewe, tapi beliau tahu betul ketika beliau tidak membuangnya, ya pasti sudah dinilai banyak orang bahwa Imam Bukhari telah mencuri uang 1.000 dinar pada duit dewe. Itu aja beliau rela buang. Ini sungguh luar biasa ya. Ini juga menunjukkan bahwa harga diri kita itu jauh harus lebih kita muliakan daripada harta. Nah, kalau kita jumpai ya di masyarakat kita itu ya, nah kita itu lebih menghargai, lebih menghormati harta daripada harga dirinya. Bahkan menilai orang itu juga dari hartanya. Ini sungguh tidak adil ya masyarakat kita itu, menilai orang itu ya dasarnya adalah mobil di ini termasuk ketika bertamu itu ya jagong itu nek wong biasa itu wis langgon kono dhewe Mas. Mburi kono wis nang kene wae. Tapi begitu yang datang itu sugih ya.
wis sing jempole ngantek apa? Di tangan jempole ya. Toko ngarep dhewe ya. Anggone ngarep dhewe. Ini menunjukkan betapa masyarakat kita itu lebih menghormati harta daripada harga diri seseorang. Ini sungguh tidak pas gitu. Sampai sekarang masih ya seperti itu. Saya yakin seperti itu masih seperti itu. Masih seperti itu. Sing ngamung tamu ya sing sugih-sugih ya. Sing mau randu-randui kon saisang misalnya. Pengalaman. Misalnya seperti itu. Ini masih kita jumpai, kita itu lebih menghargai harta daripada harga diri. Jadi jagung misalnya itu ya, Walimatu urus itu lebih menghargai sumbangannya sing teko daripada wonge sing teko. Nah teko ora apa-apa malah nyuda apa? Konsumsi yang penting sumbangannya teko. Ini juga menunjukkan betapa apa? Lebih menghargai harta. Jadi teko ora nyumbang karo ora teko nyumbang lebih dihargai sing sumbangane gitu kan. Ya, masalah kita masih seperti itu. Menghargai harta. Karena memang kebanyakan ya Walimatul Urus kan sebenarnya bukan dikembalikan kepada niatnya ya. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu niatnya digawe itu kan bukan Walimatul Urus ya, bukan mencari ganjaran, mencari keberkahan, tetapi mencari sumbangan atau sensasi atau mencari penilaian orang gitu kan. Jadi sumbangan itu apa jenenge? Talent ya. Apa jenenge? Jawa ngarannya itu. Jadi dihitung utang gitu kan. Tahu tak sumbangan. Wah nyumbang gitu. Seperti itu. Ini ya masih kita masih menggejala di masyarakat kita. Lebih menghargai harta daripada harga diri. Jadi menempatkan, misalnya pilihan juga sama, pilihan pemimpin gitu ya, presiden, bupati, caleg atau apa itu, sing dipilih apa? Ya, sing di duit, sing ngedit, sing akeh. Ya. Ini mayoritas ya, sebenarnya tidak semuanya saya. Mayoritas itu masih memilih yang ya sing ngedit itu akeh. Jadi lebih menghargai uang daripada seorang pemimpin yang baik akhlaknya, yang memiliki apa tanggung jawab. Bukan itu yang dicari, tapi yang penting duit. Ini juga yang harus kita apa? Harus kita bangun adalah kita memberikan penyadaran pada masyarakat. Nah, sampai kita itu ya istilahnya malah ya terbawa seperti itu, ya, menilai seseorang dari hartanya. Nah, pada contohkan tadi ya Imam Bukhari luar biasa. Jadi harta itu bagi beliau tidak ada apa-apanya daripada harga diri. Kita jumpai juga ya di salah satu ini ya artis-artis itu kan ternyata kenapa mereka berharta karena ya mau menjual apa? Harga diri. Menjual harga dirinya. Itu 80 juta. Kalau saya sempat membaca berita itu luar biasa ternyata. Artis-artis itu semakin terkenal itu di ternyata masih banyak beberapa jadi apa? Mau jadi apa istilahnya PSK gitu kan, bayarannya luar biasa. Ada yang sekali kencan berapa lebih dari 100 juta ini luar biasa. Demi mencari apa? Harga dirinya dijual. Seorang duit izin kan ibaratnya seperti itu. Sementing apa? Duit akeh. Kalau yang masyarakat biasa ya, kalau dari pengamen, peminta-minta di jalan itu kan juga ya menjual harga diri, setelah izin jaluk-jaluk rakyatnya berkali. Nah, itu juga contoh yang tidak baik yang harus kita hindari. Jadi kita itu seorang mukmin itu harus menjaga apa kemuliaan kita, diri kita. Nah itu
akhlak, artinya kembali kepada kita bagaimana bisa bisa menempatkan diri. Nah, Rasulullah itu mengingatkan barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi janji Rasulullah bahwa kalau kita itu menjaga kehormatan diri kita, Allah akan menjaga. Kalau kita berusaha tidak meminta-minta, bekerja dengan keringat kita, maka Allah akan menjaga kehormatan kita. Kita harus yakin itu. Kemudian kalau kita itu merasa cukup, maka Allah pun juga akan mencukupkan. Dalam percakapan sehari-hari kita itu sering menjumpai ya orang-orang yang onone gur onone kurang wae ya. PNS gajine ada terus ini ternyata sing diomongi gur kurang wae ora pernah cukup, maka Allah pun akan mengurangkan dia. Onone gur susah wae, utangnya ndelah ya akeh, anake diatur wangel bling-bling seperti itu. Karena ya tidak merasa cukup, merasa kurang. Padahal gajinya gede. Ada nek dibandingin dengan yang di bawahnya lebih banyak gitu. Masih banyak orang-orang yang di bawahnya. Maka kita sebagai seorang mukmin itu harus memiliki qanaah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cukup pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya kita itu mungkin secara materi mungkin dianggap ya biasa-biasa wae. Tapi Allah menjaga kemuliaan kita. Allah mencukupkan kita. Adalah anaknya yo manut-manut. Anaknya dikandani manut. Patuh pada orang tua. Belajar yo gampang kan, memudahkan. Nah, maka kita harus membangun itu. Kalau kita itu merasa cukup, ya adalah rezeki itu ya yo ada saja. Karena kita yakin akan janji Allah bahwa Allah itu akan yang mencukupkan diri. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-A'raf ya 199, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi ini jadilah engkau itu seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, terkait dengan ayat ini kan malaikat Jibril ya. Kemudian Rasulullah itu bertanya pada malaikat Jibril, maksudnya ayat ini apa gitu. Maka malaikat Jibril menjawab bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu, kemudian memberikan sesuatu pada orang yang telah menahan pemberiannya kepadamu dan menjalin hubungan atau silaturahmi dengan seseorang yang telah memutus silaturahmi dengan. Nah, ini juga termasuk bagian dari akhlak dan juga menjaga kehormatan diri. Jadi ayat ini kan dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa kita itu harus mau memaafkan orang yang berbuat zalim. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, berat. Sudah menjalimi kita, awake kon memaafkan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini meskipun pada Rasulullah, tapi ini kan sebenarnya dipesankan juga pada umatnya, pada kita semua, bahwa kita itu harus memaafkan orang yang telah menjalimi. Saya kira kadang ya kita itu berurusan dengan orang yang menjalimi kita. Misalkan utang ke kita, orang nyaur, nah ini kan menjalimi kita. Pengikhlasnya itu angel kok kan? Angel, saya pun juga angel gitu kan. Kadang kon lalek itu angel. Tapi kelingan terus, wah kayak diutang di aku. Saya bilang ya beberapa teman-teman itu kadang itu nganyel gitu ya.
pas nembung mesake itu disilahi malah apa tuku HP anyar malah disaur malah utangnya lah disaur ya ini kan menjalini kan namanya menjalini itu tuku HP wis iso nyaur padahal regane di bawahnya HP kan wajib nyaur. Nah, saya itu menjumpai ukhuwah itu banyak seperti itu. Jadi kadang ada satu yang menyebabkan ukhuwah itu jadi agak itu karena itu karena utang piutang sehingga saya itu ya beberapa akhir-akhir ini ya nembung utang itu nek saya ndek duit tak isitik daripada nanti silaturahmi terputus gara-gara utang karena ya sudah beberapa ya utang tak nyaur ikhwah itu pada ya melu kok ranya. Nah juga kon misalnya ning kelas itu ya jane niate itu tapi cekelingan terus. Ini contoh artinya. Kecuali yang pinjam itu ngomong baik-baik ya, minta maaf ra iso belum bisa balikan itu mungkin akan beda. Tapi gur meneng wae tidak ada apa-apa ini jadi enggak pas. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Menjalin silaturahmi atau hubungan yang mereka itu memutuskan. Jadi sok kan cekcok atau apa terus enggak pas terus apa? Dengan kita ketemu Indo apa jenenge pernah nyalami itu nah kita harus yang mau menyambung yang mau mentegur siapa dulu ya menyapa lebih dahulu. Nah maka sebenarnya ini tidak akan menurunkan martabat seseorang. Ini awake iki menyambung silaturahmi itu tidak akan pernah menurunkan martabat kita. Saya itu ya pernah juga ya. Sebenarnya urusannya bukan dengan saya dengan orang tua gitu. Dengan seorang gitu ya sempat apa ketemu Indo enggak apa itu enggak mau menyapa tapi ketika apa di acara itu mungkin kumpulan RT atau apa disalami itu ya akhirnya ra iso Indo kan akhirnya tidak menurunkan martabat kita. Ya, menjalin silaturahmi itu bagian membangun kehormatan diri kita justru malah. Nah, saya kira ini yang perlu saya ingatkan pada malam hari ini. Yang intinya ya bagaimana kita itu bisa menempatkan diri kita dalam masyarakat kita itu pada posisi yang benar, artinya bisa menjaga kehormatan diri kita. Jangan sampai kita itu mendapat penilaian negatif, penilaian yang tidak baik, yang itu tidak akan bisa dihapus sampai akhir hayat kita. Sekali ngapusi ya itu terus akan sampai tua kelingan terus, ngapusi itu. Saya pernah ngapus, sekali ngapusi aja apa, ya harga dirinya hilang kan, karakternya sudah hilang. Maka ya monggo kita berusaha agar kita itu menjadi orang-orang yang bisa apa menjaga kehormatan kita, bahwa kehormatan kita itu harus lebih apa kita hargai daripada harta, sebagaimana Imam Bukhari tadi itu petang miliar itu gua gitu ya. Awak itu sakjroning urip wong tau ngerti dari petang miliar gitu. Belum tahu ya, duit petang miliar. Aset aja kita nggak punya segitu ya. Ini beliau luar biasa. Nah, semoga bisa kita ambil pelajaran. Ada benarnya dari Allah, ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.